Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahis TV yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di kolam renang Hotel Harper, kita bisa ketemu dengan dua orang pendiri Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i Kabupaten Nrekang. Nah, kita ini Ustadz, pertama Ustadz Muhammadin, gimana kabarnya Ustadz sore ini? Ya, alhamdulillah baik-baik. Bapak Dokter Hewan Ilsan Arfan Nugas, gimana? Alhamdulillah sehat dan masih tetap bersemangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ada tanah wakaf yang mau dikerjakan, kita kerjakan lagi. Nah, gitu ya. Baik, ini kita bincang-bincang sore ini tentang pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Imam Syafi'i Kabupaten Nrekang, yang mungkin sebagian besar masyarakat di negeri kita belum terlalu kenal dengan pesantren ini. Bahkan di luaran sana banyak pembicaraan-pembicaraan yang sebagian benar dan sebagian harus diluruskan ini. Yang pertama mungkin yang kita tanyakan, gimana sih sejarah pendirian pesantren dan apa alasan pesantren ini didirikan? Kan ada banyak pondok-pondok, ada di Makassar dan sebagainya. Kenapa Imam Syafi'i harus berdiri di Kabupaten Nrekang, perbatasan yang mungkin akses orang ketika mau pertama ke sana itu agak sulit. Nah, ini Tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, awalnya sebenarnya kita mau bentuk pesantren kota, di mana generasi muda yang umumnya mereka sekolah di sekolah negeri, sekolah umum, pada waktu itu banyak mengalami dekadensi moral, kenakalan remaja. Waktu-waktu mereka digunakan untuk perkara yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat secara umum. Maka kita menginginkan ada tambahan pelajaran agama bagi mereka, sehingga kita merintis dulu pesantren kota. Kita mau anak-anak pulang dari sekolah di sore hari dan di malam hari kita bisa memberikan pembinaan kepada mereka. Ya, sehingga pada waktu itu kita melakukan open donasi, ya, mengumpulkan dana dari kaum muslimin untuk mewujudkan program tersebut. Ya, akan tetapi setelah sekian lama mengumpulkan dananya tidak cukup. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan salah seorang muslimin, ya, Haji Abdullah Yunus. Ya, dia memiliki tanah di Kecamatan Maiwa. Ya, beliau menawarkan, ya, seluas 2 hektar untuk pondok pesantren. Ya, maka pada waktu itu kita tidak punya pilihan lain. Ya, kita menerima wakaf tersebut. Kemudian kita membangun pondok pesantren dengan, ya, kondisi yang sangat sederhana, bekas kandang ayam, berdinding gamaca, tidak ada listrik, ya, kondisi sangat terbatas. Ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 kita sudah bisa menerima santri 13 orang, ya, pada waktu itu, yang merupakan generasi pertama dari pondok pesantren. Jadi ini menarik ya, karena tujuan awalnya adalah membentuk pesantren kota yang tujuannya mendidik anak-anak yang sekolah di sekolah umum, kemudian kembali ke rumah mereka dan melanjutkan atau menimba ilmu agama di pesantren itu. Justru tidak jadi, yang jadi adalah pesantren Imam Syafi'i sendiri yang bentuknya boarding school. Nah, pertanyaan berikutnya, kok bisa seorang Dokter Ilsan yang backgroundnya di dunia perhewanan gitu ya, alumni IPB, kok bisa sampai ke Nrekang dan ikut perintisan pondok pesantren? Kok bisa, gimana ceritanya itu Pak Dokter? Jadi ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, prinsipnya kan agama ini harus kita bantu dakwahnya bersama-sama. Namun demikian, sebenarnya agama tidak dibantu atau dibantu pun tetap akan mulia tanpa kita atau dengan kita. Yang justru berkepentingan adalah kita. Iya, Masya Allah. Kalau kita tidak ikut,
maka kita akan ketinggalan banyak manfaat. Sehingga tempo hari kita berkumpul semua sama teman-teman, kita berbagi tugas. Siapa yang urus dunianya, maksudnya yang urus segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan materi dan finansial. Siapa yang urus diniyahnya, yang urus agamanya, yang urus dakwahnya, pendidikannya. Nah, jadi kita berbagi tugas. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan, kapabilitas, kompetensi di bidang diniyah, dakwah dan lain-lain, mereka mengurusi internal pesantren. Nah, kami-kami ini yang di luar, yang kemudian ya mungkin dengan bantuan, dengan bantuan beberapa teman-teman peternak di daerah Sidrap dan Nrekang, terutama bantuan dari Haji Ahmad Appas juga. Jadi background kita ini banyak dibantu oleh teman-teman peternak ayam petelur di daerah Sidrap. Jadi saat itu Haji Ahmad Appas mengatakan, ya sudah, bantu saja dengan usaha yang kita punya. Jadi keuntungan, kemudian segala sesuatu yang kita dapatkan dan berlebih dari hasil usaha itu kita support semua untuk pesantren. Bagaimana? Karena pesantren juga di awal-awal kan butuh dana operasional. Nah, itu yang kita maksimalkan. Di samping mengumpulkan dana bantuan dari para muhsinin yang ada di luar seperti itu. Jadi kalau ditanyakan kenapa background kita yang bukan agama kok bisa terjun, tapi saya pikir karena semua orang ingin terlibat, mengambil faedah, mengambil kebaikan, mengambil manfaat dari amal usaha seperti ini gitu. Jadi dengan kemampuan yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kita maksimalkan untuk membantu agama ini agar bisa pondok pesantren bisa berkembang. Dan juga sebenarnya alasan utamanya adalah selama ini kan 2010 ke belakang itu anak-anak dari saudara-saudara kita, dari ikhwan-ikhwan kita itu kalau mau memasukkan anaknya ke pesantren, ya mereka masukkan ke Jawa, pindah ke Jawa. Nah, kita berpikiran kenapa kita tidak potong saja di Sulawesi. Sulawesi kita bikin, ya mungkin kita mulai dengan hal-hal yang bangunan yang sangat sederhana. Bahkan saya tahu betul dengan Ustadz Muhammadin ini kita bangun pondok pesantren itu dengan asrama awal itu dengan bekas kandang ayam. Saya belum pernah lihat ada pondok pesantren yang diawali dengan kandang ayam awalnya seperti itu. Ini bukan mau mengkerdilkan nilai agama yang ada di dalamnya, tetapi kemampuan kita memang hanya sampai di situ. Jadi kita beli kandang-kandang bekas yang sudah tidak layak, yang sudah tidak digunakan oleh peternak, ya peternaknya bangkrut lah. Kita beli dengan harga murah, kita buat bekas-bekas kandang ayam itu jadi petak-petak kamar dan asrama. Dan juga termasuk musola seperti itu kita bangun. Sampai kemudian ada yaitu tadi ada usaha, ketemu dengan Haji Ahmad Appas, mereka mau membantu gitu kan, dari grup Cahaya Mario juga mau membantu. Ya kita alhamdulillah dengan segala kemudahan yang diberikan Allah melewati orang-orang seperti mereka ini, ya kita setiap hari berbenah, setiap tahun berbenah sampai selama 10 atau 12 tahun seperti kondisinya seperti sekarang yang kita bisa lihat di Nrekang sana seperti itu. Berarti spirit awalnya itu karena dakwah ya? Iya, betul. Dakwah melalui pendidikan. Iya. Nah, tentu saja kan sudah 1 dekade lebih berjalannya pondok. Tentu saja setiap lembaga punya visi dan misi. Nah, mungkin saja visi misi itu ada yang tetap dan ada yang sudah berubah. Nah, yang mungkin pemirsa mau ketahui, seperti apa visi misi pondok sejak awal, dan kalau memang itu sudah ada perubahan karena mungkin berjalannya waktu banyak yang berubah, seperti apa perubahannya? Sebenarnya niat awalnya sejak awal itu sebenarnya kita ingin awalnya ya mungkin nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Muhammadin, mengumpulkan anak-anak kaum muslimin yang secara finansial mereka tidak mampu. Jadi kita gratiskan mereka di awal-awal gitu, kita kumpul lah. Tapi ternyata semakin banyak pendaftar, dan semua mau dalam tanda gratis. kutip ingin semuanya gratis. Dan ini rasanya berat buat kita. Karena semakin semakin hari santri semakin bertambah jumlahnya. Dan ini tidak mungkin. Visi misi kita ingin menjadi
pesantren Islam dengan kualitas yang terbaik lah, tetapi juga bisa dijangkau. Namun dengan kemampuan finansial yang kita miliki juga sangat terbatas, apalagi donatur kita kan juga usaha ini tidak selalu namanya usaha itu Fluktuasi. naik turun lah ya, seperti itu. Sampai kita juga kemarin juga sempat dibantu oleh siapa yang bangun asrama, Haji Sunardi ya, Haji Teten Alamsyah, mereka semua bangun. Jadi kita bina kerjasama dengan banyak muhsinin. Tetapi tetap yang namanya kebutuhan operasional harian itu yang besar dan tidak bisa kita gratiskan setiap hari. Akhirnya dalam perjalanan ya kita berubah. Akhirnya kita menjadi pondok yang berbayar. Namun demikian kita tetap memperhitungkan anak-anak dari kaum muslim yang tidak bisa membayar. Ada tetap subsidi silang, ada tetap bantuan bagi mereka yang memang tidak mampu secara finansial tetapi anaknya memiliki kemampuan. Seperti itu. Hanya saja memang kita ingin menyampaikan kepada teman-teman kita, seluruh kaum muslimin, berusaha dululah untuk semampu mereka untuk membiayai anak-anak mereka, juga membantu kita seperti itu. Jangan kemudian terlalu cepat mengatakan wah saya tidak mampu dan mohon untuk dibantu seperti itu, karena masih banyak orang yang lebih sulit dari kita dan mereka bisa menyekolahkan, memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren seperti itu. Dan ya alhamdulillah dengan model seperti itu, subsidi silang dan lain-lain, kita bisa berjalan sampai sekarang. Untuk visi pondok pesantren sendiri, itu kita ingin mewujudkan pondok pesantren unggulan, ya, yang mendidik generasi muda Islam. Kemudian untuk misinya, ya, yaitu membekali para santri-santri generasi muda Islam ini dengan ilmu-ilmu Islam sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Kemudian kita juga mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang soleh. Kemudian yang ketiga yang ini belum terwujud, kita ingin membekali mereka dengan life skill, keterampilan hidup, sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mereka bisa hidup secara mandiri. Itu 3 kemarin poin penting dalam misi pondok pesantren yang sudah kita susun. Cuma ini saat ini untuk kemandiriannya kita belum memasuki hal tersebut. Ada beberapa pelatihan keterampilan ringan yang kita berikan kepada anak seperti pelatihan bekam, dan pembuatan terapi lainnya, ya, baru dalam tahap itu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa kembangkan pelatihan komputer, IT dan lain-lainnya, ya, sehingga setelah anak-anak keluar dari pondok mereka bisa punya bekal hidup secara mandiri. Kalau untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik itu kan membutuhkan tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pula. Nah, di Pondok Imam Syafi'i dan penerimaan tenaga pendidik itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau untuk standar guru-guru, ya, kita inginkan mereka memiliki manhaj yang benar, berada atas manhaj salafus soleh. Kemudian untuk guru-guru yang ada saat ini, ada Ustadz Budi Haryanto LC, beliau ya alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian ada juga Ustadz Alim Bahri, ya beliau juga alumni Universitas Islam Madinah. Kemudian insya Allah juga nanti di awal tahun depan atau mungkin awal semester ada Ustadz Haswar Jaya, beliau juga dari Universitas Islam Madinah. Kemudian ada Ustadz Idris, beliau alumni pertama pondok pesantren yang sekarang sudah kembali lagi mengajar di pondok. Beliau adalah alumni STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian ada juga Ustadz Ardi Wisastra Muallim, yeah,
SVDI, MPD. Beliau adalah kandidat doktor dan beliau dari Lipia Jakarta, Takmili, kemudian melanjutkan S1, S2 dan S3-nya di perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian ada Ustadz Soleh dari Albir, Ustadz Amran juga dari Albir, dan beberapa tenaga pendidik lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Jadi kita dalam menetapkan guru-guru atau tenaga pengajar, ya, kita inginkan bahwa mereka semua memahami manhaj salafus soleh, ya, sehingga anak-anak nanti bisa dididik dengan baik untuk berada di atas jalan yang lurus. Sebagai tambahan barangkali untuk mendapatkan kualitas tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, dari teman-teman pembina, dari pihak pesantren dan teman-teman semua itu menggalang kekuatan untuk membiayai anak-anak yang memang secara akademik mereka punya kemampuan untuk belajar, mereka punya kemampuan untuk ikut kepada pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu kita biayai. Ada banyak beberapa santri yang sudah kita sekolahkan, dan ya termasuk Ustadz Idris itu dari angkatan pertama barangkali yang dibiayai oleh teman-teman, sehingga setelah mereka selesai mereka kembali seperti itu. Walaupun juga ada yang sudah dibiayai ternyata tidak bisa kembali. Ya qadarullah wa masyafa'al. Dan sekarang pun ada beberapa di antara mereka yang saat ini masih sementara belajar sekolah gitu. Jadi kita istilahkan dengan tugas belajar lah. Tetapi dengan kewajiban setelah mereka belajar, setelah mereka selesai, misalnya di Madinah sana mereka selesai, mereka kembali mengajar di pesantren. Memang kalau di Madinah mereka sudah tidak kita biayai karena sudah dibiayai oleh kerajaan Saudi, tetapi mereka saat SMA-nya itu kita biayai. Ada yang SMA di Imam Bukhari misalnya, setelah mereka kita biayai di sana dan selesai, lanjutkan di Madinah seperti itu. Dan program seperti ini insya Allah masih kita teruskan juga. Dan juga di samping itu di samping itu kita juga membuka peran serta dari seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan untuk bersama-sama membantu kita, seperti dari yang saya sebutkan tadi, dari grup peternak Cahaya Mario, dari Haji Ahmad Abbas dan Haji Usman Abbas itu mereka membuka karena mereka punya lokasi, mereka punya tanah, bekerja sama dengan kita untuk membuka kampus 2. Nah, khusus di kampus 2 itu tadilah anak-anak kaum muslimin yang mungkin tidak mampu, mereka dikhususkan di sana, makan dan semua sarana tempat tinggal itu ditanggung oleh kaum muslimin yang berkelebihan dan bisa bekerja sama dengan kita. Dan kita pun sampai sekarang membuka kerjasama dengan siapapun yang mempunyai visi misi yang sama dengan kita untuk memajukan pesantren kita bersama-sama. Karena sesungguhnya pesantren Imam Asy-Syafi'i itu bukan milik perseorangan, bukan milik ormas, bukan milik kelompok tertentu, tetapi memang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Imam Asy-Syafi'i Nrekang untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran agama ini nanti. Jadi siapapun nanti pengurusnya setelah berganti, ya visi misi ini tidak boleh bergeser, harus betul-betul dimaksimalkan untuk kemakmuran agama. Baik, jadi ini kan ada beberapa pembicaraan yang harus diluruskan di luar sana ya, mungkin tentang manhaj kita di pesantren. Nah, misalnya masalah aliran-aliran, bagaimana tanggapan pesantren tentang beberapa aliran di luar pesantren, seperti aliran yang berpemikiran Khawarij misalnya, atau Syiah dan sebagainya.
Iya, tentang masalah manhaj dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i, maka tentang masalah terorisme yang berpikiran khawarij, punya pemikiran khawarij, maka Pondok Pesantren justru menjadi benteng generasi muda dalam masalah tersebut. Tidak menanamkan kepada para santri-santri tentang pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari khawarij, pemikiran-pemikiran menyimpang dari Syiah, ya, dan beberapa bentuk manhaj atau metode pemikiran yang lainnya yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Pondok Pesantren Imam Syafi'i manhajnya adalah manhajnya para sahabat. Kita mengambil agama dari sumbernya yang asli, dari apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada para ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Kita mengambil dari sumber yang murni yang masih terjaga insya Allah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman insya Allah. Untuk terakhir ini Pak Dokter, Ustadz, harapan besarnya Pondok Pesantren Imam Syafi'i ke depan ini seperti apa? Yang pasti kita ingin berbuat lebih banyak untuk agama ini melalui pondok pesantren. Kami semua teman-teman para profesional yang memiliki keahlian di bidang-bidang di luar agama itu berupaya untuk bersatu padu, menyatukan kekuatan, membantu pesantren agar pesantren bisa berkembang lebih baik lagi. 12 tahun ini saya pikir sudah cukup menjadi bukti bagaimana kita semua berusaha untuk itu, dan tentunya ini tidak akan selesai. Ini akan terus berlanjut hingga yaumil qiyamah nanti. Jadi prinsipnya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan ya kita ikut gerbong ini supaya bisa menjadi ladang amal jariah kita buat kita dan teman-teman. Jadi pada prinsipnya kita ingin pesantren ini terus berkembang, terus bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kaum muslimin, dan yang paling pasti adalah membantu pemerintah dalam rangka menangkal segala pemahaman-pemahaman yang tidak baik, radikal, pemahaman-pemahaman teroris yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pikir akan masih banyak teman-teman di luar sana dari kalangan profesional yang memiliki giroh dan semangat untuk membantu agama ini, dan bagi siapapun mereka yang ingin bersatu, yang ingin saling membantu, silahkan, kita tangan terbuka untuk bersama-sama mengembangkan pesantren ini menjadi lebih baik lagi seperti itu. Iya. Untuk harapan kita ke depan pondok pesantren sesuai dengan visi yang kita sebutkan tadi, bahwa kita akan menjadikan pondok pesantren Imam Syafi'i ini sebagai pondok pesantren unggulan dalam mendidik generasi muda Islam. Maka kita mengupayakan santri-santri ini ya untuk kedepannya ini untuk kurikulumnya ini terukur. Ya, misalnya untuk semester pertama ada target-target tertentu yang harus dikuasai oleh santri. Ya, misalnya sudah bagus pelajaran tajwidnya di semester pertama, ya, kemudian dia sudah menghafal sekian ayat, ya, dia sudah menghafalkan sekian hadis, ya, kosakata bahasa Arab sekian. Ini ada target di semester pertama. Begitu juga semester kedua, apalagi target yang kita tetapkan. Target kemudian semester 3 dan seterusnya sampai mereka selesai di pondok pesantren. Artinya kurikulum tersebut betul-betul terukur dalam setiap semester. Karena kita menginginkan kompetensi lulusan pondok pesantren itu adalah sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan sebelumnya.
Misalnya dia bisa menyelesaikan hafalannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, bisa belajar, sudah bisa bahasa Arab baik secara lisan maupun secara tulisan. Dia bisa menelaah langsung kitab-kitab kuning, kitab-kitab para ulama. Dia memiliki ya sekian ratus atau ribuan hafalan hadis dan yang lainnya. Kita menginginkan nanti alumni pondok pesantren ya mereka sudah bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apakah mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mungkin tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu insya Allah sudah bisa ya berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Muhammadin, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Ustadz Dr. Ihsan, pengawas Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, dan beliau berdua ini adalah sekali lagi pendiri dari Pondok Pesantren Imam Syafi'i Kabupaten Ngendrekang yang kita cintai. Terima kasih di sela-sela kesibukan beliau berdua, beliau menyempatkan diri untuk bisa berbincang santai dengan kita di sore hari ini. Terima kasih juga para pemirsa, doakan niat dan pekerjaan yang baik ini supaya bisa tetap berlanjut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.